Nah, kira-kira nih apa yang bisa kita lakukan nih? Apa yang sudah pernah kita lakukan, terus yang dirasakan yang pernah bisa Mami lakukan itu seperti apa? Kira-kira Mami dulu lah, yang tadi yang udah pernah kita lakukan apa sih gitu untuk memperbaiki hubungan obrol sama anak, gampang ngobrol sama anak. Gitu. Minta maaf. Yang minta maaf siapa? Ya Umi minta maaf, Dija pun juga. Umi juga menuntut Dija untuk minta maaf sebenarnya. Kalau gue cuma gue minta maaf, tar dulu emangnya lo polos seperti malaikat kan tidak gitu kan. Aku bakal minta dia untuk minta maaf juga kalau nggak ngomong-ngomong gitu kan. Karena luka hati itu tetap ya harus diungkapkan biar sembuh gitu, biar ya harus tahu kenapa kita bermasalah gitu. Jadi ya emang ya Umi juga ngerasa sih bukan ibu yang sempurna gitu ya untuk semua anak-anak, apalagi dengan waktu yang sangat terbatas, mengasuh membagi waktu dengan pengasuhan anak masing-masingnya gitu kan, masih banyak lah istilahnya ketidakidealan yang terdapat pada diri kita. Namanya manusia ya. Kalau misalnya di masa-masa Adija sekolah itu mungkin kenanya sulit konsisten di tahfiz, jadi prestasi kalian tidak seperti beberapa anak yang legit misalnya tahfiznya. Umi akui itu gitu kan. Kami istilahnya sadar juga, dan untuk bisa seperti harapan anak-anak juga nggak mau neko-neko juga karena tahu diri juga lah istilahnya gitu. Jadi Umi udah otomatis lah sama anak tuh maafin Umi ya kalau Umi belum bisa konsisten, berusaha untuk konsisten tapi ternyata masih terkendala juga dengan berbagai aktivitas dan lain-lainnya. Dengan istilahnya problem setiap orang kan berbeda gitu, dan istilahnya itu konsisten itu bukan salah satu kelebihan Umi, itu yang memang PR besar Umi sampai sekarang pun gitu ya. Nah itu jadi terasa kali lah kalau mendidik anak-anak ini Umi kena di karena mereka sekolah tahfiz tapi Uminya belum bisa konsisten terhadap pengasuhan itu gitu ya. Kayaknya nggak cuma Umi itu, Afi juga. Itu banyak dosa itu dosa terbesar Umi sama Afi ya, sama kalian gitu. Nah jadi ya, tapi di luar itu semoga pembimbingan pembentukan karakter anak-anak ke arah yang lebih baik itu tercukupi. Juga semoga juga kasih sayang yang kami curahkan buat anak-anak nih, anak-anak merasa cukup gitu kan. Nah, sekarang yang sedang dibina adalah gimana caranya kita semua gitu ya menuju ke arah yang bebas finansial gitu ya, biar semua keinginan kalian bisa dicapai gitu ya, cita-citanya bisa dikejar. Kalau misalnya materi itu sebetulnya hanya perantara, tapi segala sesuatu itu ya untuk menjalankannya di muka bumi ini gitu kan, banyak juga yang pakai materi gitu loh. Misalnya kita pengen pergi umroh kan butuh materi juga gitu ya, kita pengen bersedekah tuh butuh materi juga, sedekah harta ya, sedekah zakat mal itu kan butuh harta gitu. Lain kalau sedekahnya zikir atau yang lain gitu. Jadi itu aja sih istilahnya kekurangan-kekurangan kami ini mohon dimaklumi ya. Tidak semua orang sempurna karena kita bukan malaikat. Kalau yang dirasakan sendiri yang pernah bisa melakukan yang paling terasa bisa mengembalikan hijah dari jurang yang kelam itu. Sok-sok serapas. Ya, Dija jawab dari POV Dija ya gitu. Sebenarnya benar tadi Mi bilang minta maaf, tapi ada satu hal kecil yang butuh menjadi pemicu awalnya, itu adalah berani mengungkapkan gitu. Karena ini POV dari anak ya gitu. Ada masa-masanya di mana ya orang tua tuh nggak ujuk-ujuk datang minta maaf gitu. Nggak kayak kadang ada masanya di mana ya untuk kita tuh udah nyadar ayah datang minta maaf. Tapi ada juga yang emang nggak nyadar gitu. Karena memang beda persepsi. Contohnya itu tadi soal soal pertemanan gitu kan. Kalau misalkan dia nggak kayak bilang menjelaskan betapa sayangnya dia pada seorang sahabat, pada pertemanan, pada teman, pada adik-adik di luar sana gitu kan. Mungkin Umi Api nggak akan pernah ngerti gitu, bakal selalu kayak
udah teman tuh teman gitu kan. Tapi sekarang kondisinya udah berbeda gitu. Dan ketika menjelaskan itu juga bukan suatu momen yang adem ayem aja gitu, penuh dengan tangis, penuh dengan amarah, nada tinggi gitu. Nah, kita sebagai anak memang takut dimarahin orang tua dan mungkin juga segan untuk marah gitu ya ke orang tua gitu. Karena kita seperti punya apa ya? Naluri alami untuk selalu segan sama orang tua kan, selalu menghormati orang tua gitu. Tapi kalau itu tidak pernah diungkapkan, itu sama dengan kalian kalian tidak mengizinkan orang tua kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Tidak mengizinkan orang tua kalian untuk upgrade, untuk jadi lebih baik ke adik-adik kalian, ke masa depan kalian gitu, ke umur kalian yang lebih dewasa gitu. Karena kita pun akan menjadi orang yang salah ketika tidak mau memberitahu kesalahan orang lain gitu. Kita juga jadi anak yang salah ketika membiarkan orang tua kita salah gitu. Jadi untuk bisa mengontrol emosi itu butuh berani. Untuk bisa menyampaikan dengan emosi yang sudah lebih tenang itu butuh kesabaran. Untuk menyampaikan tetap dengan emosi yang masih menggebu-gebu itu juga butuh keberanian gitu. Karena kadang di situasi tertentu yang khusus gitu, gak ada jalan lain selain ngomong gitu. Kayak sama Umi pernah dipendam-pendam 4 bulan gak ada perubahan, akhirnya tetap harus ngomong meskipun menghadapi lagi yang mata Umi yang bikin hatinya juga ikutan bergetar gitu kan. Terus habis itu sama Api juga yang apa namanya, ditahan berhari-hari nggak mau ngomong, nggak mau ngechat, nggak mau ngabarin apa-apa, nggak mau notice sesuatu gitu kan. Bahkan kayak menyombongkan diri, kayak ini aku cerita sama temen-temenku, cerita di status terus sama Api nggak mau cerita loh, kayak gitu. Itu sebenarnya di situ tuh lagi proses, aku tuh sedang mencari cara terbaik untuk menyampaikan ke Api gitu, gimana caranya yang paling baik. Tapi emang ada cara gitu. Chat pertama yang dia kirimin setelah berhari-hari dia tuh adalah bagaimana cara menyampaikan ke Api kalau tadi tuh marah gitu. Gak ada yang bisa menjawab gitu. Nanya sama teman-teman, mereka bilang, ya kamu nanya sama kami juga masih remet gitu. Terus nanya lagi sama kakak, iya mereka bilang gitu, kami masih remet ngomong sama orang tua gitu, gak bisa ngasih jawaban. Nanya sama kakak-kakak, mereka cuma jawabnya, aku percaya kok kamu gak akan sampai kurang ajar sama orang tua kamu gitu-gitu. Kayak nanya dengan penuh tekanan yang sampai megang HP tuh gemeteran gitu kan. Ya tetap harus ngomong harus ngomong gitu. Karena masalahnya waktu itu dan masalah di hidup kita kalau lagi sama orang tua, ya sama orang tua gitu. Jadi butuh keberanian untuk membuka luka itu. Nah, yang menutup luka itu bisa beberapa cara. Yang paling efektif memang orang tua meminta maaf, orang tua menerima kesalahannya dan belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, lalu disertai juga dengan keikhlasan kita, maafin orang tua. Jadi tadi luka yang pertama ditutup dengan maaf, terus selanjutnya dipulihkan dengan rasa ikhlas. Kita harus bisa memaafkan, harus bisa melupakan, mengabaikan yang sudah lalu gitu kan. Sakit gitu kan. Terus habis itu berpasrah kepada Allah gitu, bahwasanya ya memang manusia kan selalu mengecewakan gitu. Yang bisa membuat kita tenang itu hanya Allah gitu. Dan nanti di beberapa konteks yang ya teman-teman yang orang tuanya memang sudah kelewat batas, melalui jalur hukum, melanggar jalur hukum, ya maka langkah selanjutnya adalah tetap diusut dengan jalur hukum gitu. Bukan maafkan tuh benar-benar membiarkan anak-anak tuh diapain sama orang tua, enggak gitu. Dan membiarkan anak-anak seaniaya. Kalau memang posisi kesalahan itu sampai menganiaya anak, ya maka lanjutkan dengan jalur hukum gitu. Tapi supaya hatimu tenang gitu, tetap sertakan permintaan maaf tetap sertakan rasa memaafkan dalam jadi ini dari sudut pandang sebagai anak ya. Cuman apa yang mau saya sedikit, orang tua meminta maaf itu adalah pesan untuk orang tua. Jadi orang tua yang harus minta maaf pesan kepada sesama orang tua adalah minta maaf kepada anak atas kesalahan-kesalahan kita dalam mengasuh anak. Tapi untuk anak itu nggak boleh sebenarnya menuntut orang tua untuk meminta maaf itu gitu, karena nggak pantas sebenarnya anak menuntut orang tua minta maaf gitu. Nah yang paling pas itu kalau untuk anak itu adalah ya dia juga harus memaafkan orang tuanya gitu. Jadi emang berat ya kondisinya ya gitu kan, anaknya sudah memaafkan tapi bapaknya tetap nggak minta maaf gitu kan, emang berat emang. Tapi ya kadang begitulah, karena memang dalam Islam itu memang juga kehormatan orang tua sangat dijaga sekali, nggak boleh menyinggung sama sekali kepada orang tua. Jadi kalau memang maklumi saja. Ya, jadi memang harus benar-benar dari anak ini yang benar-benar berbesar hati.
Mungkin itu ya, sudah jam 9. Makanya anak juga perlu belajar parenting biar lebih lapang hati. Tidak cuma orang tua yang belajar parenting, tapi anak juga perlu belajar parenting apa? Biar bisa berbakti dengan ikhlas. Dari sisi yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau Abi pribadi kan memang ketika semakin mendalami ketiga Goriza ini gitu dalam aplikasi sehari-harinya yang kita pakai dengan istilah mesin hati ini semakin terasa lah, semakin tergambar, semakin terstruktur apa yang harus langkah diambil, mana yang harus didahulukan gitu. Termasuk kemarin dia bilang kan di jasa Raka tuh adu mulut, tapi karena memang sudah paham posisi masing-masing gitu kan. Akhirnya juga bisa Itu belum cerita sama Umi. tahu aja gitu. Gak akhirnya jadi ribut besar gitu. Emang udah paham mesin hatinya seperti apa masing-masing. Nah, ini juga yang harus dipelajari oleh orang tua, yang sangat kita sarankan ya orang tua pelajari. Sebenarnya ini sangat simpel dan memang prakteknya berat, dan juga ketika anak mempelajari ini juga sangat membantu mereka juga untuk memahami kondisi orang tuanya sebenarnya. Oke, itu ya mungkin ya sudah jam 9, bintang tamu kita ada agenda lain. Beliau ini sangat ribut sekali, sangat sibuk sekali. Panggilan berikutnya sudah masuk. Jadi kita cukupkan ya Mia. Oke. Kita lanjutkan pekan depan, insya Allah ketemu lagi di Bincang Hati pekan depan. Kita tutup dengan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khadijah. Terima kasih ya Bu Umi sudah mengundang Ija lagi. Dadah.